di dalamnya ya bisa diberikan opini tadi, entah itu wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan bahasa penjelasan seperti itu. Oh, berarti memeriksa secara independen nih Pak Di. Iya, seperti itu. Memeriksa secara independen. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Yang mana sih Sandrila? Coba lambaikan dulu kamu kayak begini, saya nggak lihat. Pak, saya. Oh iya, oke, saya lihat. Oke, lanjut. Tadi kan Bapak jelaskan tentang ada keterbatasan dalam mengaudit. Yang bagaimana jika waktu itu Pak dibatasi, sedangkan transaksi bagaimana itu waktu yang dibatasi, sedangkan transaksi yang dilakukan Gini Pak, kan adanya keterbatasan waktu. Bagaimana seseorang pengaudit itu dapat melakukan pengauditan jika waktunya terbatasi? Berarti kan pasti ada tidak bisa mengaudit seluruh transaksi yang ada dalam perusahaan tersebut. Bagaimana itu Pak? Ya, itu dilematikanya auditor ya. Jadi ketika memeriksa itu kan keterbatasannya jadi waktu dan biaya. Ketika dia melakukan audit, terus dedikasi waktu cuma 1 bulan, sementara yang mau diperiksa banyak, kemudian cabang-cabangnya ada banyak, itu kan menyulitkan auditor untuk memeriksa. Nah, ketika itu terjadi, bisa jadi ketika dia melakukan audit, sementara waktunya sedikit, itu bisa menghasilkan yang namanya kualitas audit yang tidak begitu bagus. Istilahnya reduce audit quality, toh. Jadi tidak semua prosedur diperiksa. Tidak semua prosedur audit dia lakukan begitu. Jadi harusnya dia melakukan inspeksi ke beberapa tempat, melakukan pengamatan ke beberapa tempat, itu tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Ibaratnya begini. Kalau kita buat perumpamaan toh, kalau tukang bangunan disuruh buat bangunan yang bagus, sementara waktu pengerjaannya sedikit, bagaimana kira-kira kualitas bangunannya? Bagus nggak? Halo? Tidak bagus kan, sama audit. Ketika umpamanya dia dikasih waktu audit terbatas, sementara yang mau diperiksa banyak, bagaimana kualitas auditnya? Pasti tidak begitu bagus seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Halo Pak. Untuknya Pak. Gimana Man? Nama saya Wawan Tomia. Nah, ini saya mau tanyakan adalah Oke, itu saja Wan. Oke, jadi kan begini, itu kan namanya siklus bisnis begitu. Yang saya tulis di situ kan waktu audit biasanya dari Januari sampai Maret ya. Begitu ya, yang saya tulis ya di slide saya. Bukan berarti bulan April itu tidak ada yang diaudit. Tetap ada audit, cuman siklus yang paling banyak atau waktu yang paling banyak itu jasa audit dipakai itu di bulan Januari sampai Maret, seperti itu. Kalau di bulan April yang lainnya tetap ada, hanya saja yang paling banyak itu di bulan Januari sampai Maret. Sama kayak gini, analoginya kayak gini. Kalau umpamanya usaha orang yang kayak umpamanya Ramayana, Matahari, itu jualan apa? Hah? Jualan apa? Jualan apa, Wan? Yang lain? Jualan apa itu? Ramayana, Matahari, apa lagi? Jualan apa tuh? Hah? Halo? Baju kan? Kira-kira yang dia itu kalau umpamanya paling banyak laku barangnya itu kira-kira di bulan apa? Di bulan Desember, Pak. Desember sama hari raya kan yang Desember sama hari raya. Nah, hari raya tuh namanya kayak Ramadan tuh menjelang Lebaran. Ya sudah milih jawab. Jadi kan di hari dekat-dekat hari raya itu kan banyak penjualan. Tapi apakah di bulan yang Januari, Februari itu kurang penjualan? Tidak ada penjualan, tetap ada penjualan. Tetap ada penjualan, cuman yang paling banyak itu di bulan-bulan seperti itu. Itu maksudnya, Wan.
Oke, paham ya? Oke. Halo Wawan, Dengar Pak. paham ya? Atau belum dapat jawabannya atau gimana? Hah? Macam ya? Belum dapat. Kok belum dapat? Ya, belum dapat Pak. Terlalu berisik itu ayam. Ayam siapa itu ribut sekali. Siapa punya ayam itu? Jadi begini Pak. Januari sampai Maret, kenapa banyak? Karena kan itu kan bunyi lagi ayamnya. Januari sampai Maret, kenapa banyak? Karena pada waktu itu kan awal-awal tahun toh. Bisa paham sampai situ? Nah, awal tahun itu biasanya diperiksa akhir-akhir tahun. Yang tahun 2019 kemarin, sekarang kan 2020. Nah, sekarang ini banyak kerjaannya auditor, cuman karena masalah corona ini sampai mungkin agak berkurang begitu. Tapi kalau umpamanya dilihat yang paling dominan kerjaannya auditor itu ya di bulan-bulan ini, Januari sampai Maret seperti itu. Tapi bulan April tetap ada, tapi yang paling banyak waktu-waktu audit itu di Januari sampai Maret. Tapi bukan berarti di bulan April, Mei, yang lainnya tidak ada, tetap ada. Tapi yang paling dominan itu di bulan itu, di awal-awal tahun. Karena yang diperiksa kan akhir tahun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.